Selamat pagi anak-anak semuanya, terutama anak-anak kelas 7. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Valentino di pembelajaran informatika kelas 7. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi minggu lalu yang sempat tertunda, yaitu tentang menyaring informasi palsu atau hoax, part kedua. Apakah kalian sehat? Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya, jaga kesehatan di tengah pandemik ini. Mari kita langsung saja. Apa yang dibahas pada kesempatan kali ini? Nomor 1 dan nomor 4 sudah kita bahas minggu lalu. Jadi bagi kalian yang ketinggalan tentang materi ini, bisa kalian lihat materinya di video pembelajaran minggu lalu, atau tinggal buka channel YouTube Bapak saja. Hari ini kita akan membahas nomor 5-8, bagaimana cara menyaring berita palsu atau hoax di media sosial, peran pemerintah dalam berita hoax, peran media dan masyarakat, serta yang terakhir adalah program internet sehat dan aman. Sebelum membahas itu semua, Bapak akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Beberapa cara bagaimana kita dapat mengenali hoax yaitu sebagai berikut. Yaitu, contohnya, yang sudah tertera di PPT ini, diawali dengan kata-kata sugestif dan heboh, mencatut nama atau lembaga terkenal, terdengar mustahil terjadi. Lalu kita bisa cek alamat URL atau website apakah kredibel atau tidak. Periksa halaman tersebut, terutama halaman website yang menampilkan berita tersebut. Lalu cross-check, cari di Google tema berita yang seperti itu ya. Kita samakan ya judul yang kita dapat dengan yang di Google. Apakah ada atau tidak? Jika tidak ada dalam pencarian Google, berarti berita itu sudah dipastikan hoax. Lalu kita juga bisa mencari kebenaran di Google dengan pencarian gambar. Jadi kalian simpan gambarnya dulu di dalam device kalian, lalu kalian buka ya web browser, lalu buka Google, lalu pencarian gambar. Lalu kita bisa tahu apakah gambar itu asli atau hoax. Selanjutnya, jika kita mendapatkan informasi yang kita tidak tahu itu jelas atau tidak ya, dan sebelum kita menyebarkan berita tersebut ya, kita harus olah dahulu. Nah, panduannya atau pertanyaan-pertanyaan panduannya bisa seperti ini ya, yang sudah Bapak terangkan di dalam PPT ini atau video ini ya. Yang pertama, contohnya, apakah berita ini benar? Ya, jika jawabannya tidak, jangan disebarkan. Ya, tapi jika jawabannya ya, silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, lalu kita lihat yang kedua, apakah berita itu bermanfaat? Jika jawabannya tidak, jadi kita tidak boleh menyebarkannya. Nah, jika jawabannya ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah berita itu mendesak untuk disebarkan atau buru-buru untuk disebarkan, harus segera disampaikan kepada khalayak ramai? Kalau misalkan jawabannya tidak, berarti kita tidak boleh sebar. Kalau misalkan jawabannya iya, berarti kita bisa menyebarkannya dan tunggu respon dari orang-orang yang sudah kita sebarkan infonya, ya. Atau bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Bapak sudah memberikan bukan tabel ya, ini lebih ke bagan ya. Kita bisa lihat bagan ketika mendapatkan berita di media yang paling atas ya. Kita lihat. Nih, Bapak akan kasih contoh ya. Ketika mendapatkan berita media ya, apakah berita itu benar ya? Jika ya, berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, berarti tidak boleh disebarkan. Nah, pertanyaan kedua, apakah berita itu bermanfaat? Jika jawabannya ya, kita sebarkan.
Jika tidak, berarti tidak boleh disebarkan, ya. Jadi setelah kita mendapatkan berita, kita cross check dulu apakah berita ini merupakan berita asli atau hoax, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke materi yang nomor 5. Bagaimana cara kita menyaring berita palsu atau hoax, ya. Kita lihat dahulu dari poin yang pertama. Siapa yang membagikannya? Hal pertama yang harus kamu lakukan agar terhindar hoax adalah lihat siapa yang membagikannya. Kita lihat dahulu. Biasanya kalau di WhatsApp itu ada tanda panah 2, itu artinya sudah diteruskan berkali-kali. Ya, itu artinya bisa saja berita itu belum tentu benar. Jadi kita harus cek terlebih dahulu siapa yang membagikannya, apa keluarga kita kah, atau misalkan dari sekolah kah. Kita bisa lihat, ya. Kita harus lihat dulu nih siapa yang membagikannya. Lalu poin yang kedua, baca judulnya. Sebelum kamu klik sebuah informasi yang dibagikan oleh orang lain di media sosial, kamu cek dulu judulnya. Seperti yang di awal tadi, kan? Misalkan judulnya itu sangat heboh sekali, tetapi isi beritanya itu tidak sama dengan judulnya, ya. Itu namanya clickbait. Jadi kita harus hati-hati dengan clickbait, ya. Kalau misalkan kita klik judulnya, itu bisa saja menuju ke situs-situs lain atau website lain yang tidak benar atau tidak sesuai dengan berita yang dimaksud, ya. Lalu yang ketiga, baca narasi postingannya. Selain judul, kamu juga harus kritis terhadap narasi status postingan yang dibagikan di media sosial. Ya, setelah kita lihat judul, kita lihat isinya. Apakah isinya itu sama dengan judulnya? Ya, apakah isinya itu sudah benar mencantumkan detail-detail ya sebuah berita? Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalau struktur berita itu pasti ada ya sumbernya, ada tanggalnya, waktunya, tempatnya, orang atau tokoh-tokoh yang ada di berita itu apakah benar-benar nama asli, ya sudah benar penulisannya atau typo, ya yang sudah kalian tahu ya typo apa penulisannya salah, kalian harus lihat gitu ya. Lalu lihat alamat URL-nya ya, alamat misalkan www.blogspot.com misalkan, atau kalau misalkan yang sudah kredibel misalkan www.liputan6.com atau metrotv.com dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Lihat nama penulis dan susunan tim redaksi. Ya, biasanya di sebuah berita, di akhir berita itu ditulis siapa yang menulis berita tersebut. Atau misalkan kita lihat di atas, ditulis oleh siapa berita itu. Jadi kita harus lihat berita itu ditulis oleh siapa dan websitenya itu dari mana, apakah kredibel atau tidak, ya, atau benar-benar sumber itu terpercaya atau tidak. Lanjut. Isi artikel dalam portal yang dibagikan tidak sejalan dengan narasi postingan dan judulnya. Itu seperti sudah saya sebutkan di poin 2 dan 3 tadi ya. Itu kita lihat dulu apakah postingannya itu sudah sama atau tidak antara judul dan narasinya, ya. Kalau misalkan tidak sama, itu berarti bisa saja berupa berita hoax, ya. Kita harus lihat, kita harus teliti ya susunan berita itu bagaimana. Kalau kalian sudah belajar bahasa Indonesia, struktur berita itu bagaimana, ada pembuka, isi, dan penutup, ya. Lanjut, sumber tulisan tidak jelas. Artikel yang disinyalir merupakan informasi hoax biasanya tidak menjelaskan sumber utama informasinya, ya. Hoax itu biasanya hanya misalkan Jakarta atau misalkan Bekasi, gitu. Jadi tidak menyebutkan detail-detailnya, misalkan Jakarta tanggal sekian, Bekasi tanggal sekian. Jadi dan ditulis oleh siapa, jadi tidak jelas informasi itu dari mana gitu kan. Bisa saja itu tidak dikaji ulang oleh si penulis, sehingga kita sebagai pembaca harus lebih pintar dan bijak lagi dalam melihat berita. Oke, lanjut. Nah, sekarang lanjut ya, pertanyaan nomor 6. Maksud saya materi selanjutnya ya, peran pemerintah dalam menangani berita hoax ya. Jadi sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut.
ya. Seperti yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan ya, Undang-Undang ITE ya, ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan berita yang belum jelas, jangan langsung disebarkan. Ya, kita lihat dulu nih informasi-informasinya, sumber-sumbernya apakah jelas, struktur beritanya atau jelas atau tidak, atau sudah benar. Kalau misalkan sudah benar, baru kita bisa sebarkan sesuai dengan Bapak jelaskan di awal tadi ya. Ada susunan-susunan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lalui dulu untuk menyebarkan sebuah informasi. Baru setelah itu kita bisa sebarkan dengan baik ya. Tuh. Nah, dalam pemerintah pun sudah ada peraturannya. Jadi kalau kalian kena undang-undang ini, kalian kena pasal dan ada dendanya, sanksinya ya. Itu. Nah, lalu peran media dan masyarakat dalam menangani berita hoax ya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua ya, sebagai sebuah keluarga, itu kita juga harus bijak dalam mengolah sebuah berita ya. Dari media sendiri pun ada caranya, dari masyarakat kitanya pun sendiri ada caranya ya. Kalau dari media itu biasanya dari Facebook itu kalau di sini saya jelaskan sejak tahun 2016 lalu Facebook mulai memperkenalkan fitur yang memungkinkan sebuah link artikel yang dibagi melalui Facebook akan diberi tanda dispute atau dicentang ya bagi artikel-artikel yang ditentang, bagi artikel-artikel yang ditengarai menyebarkan informasi yang dapat diragukan kebenarannya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini contohnya. Nah, seperti ini ya, dispute based snopes and PolitiFact ya. Jadi ini ada berita tentang Presiden Trump ya, lalu di Facebook ini sudah dikasih peringatan seperti itu ya, peringatan seperti ini. Nah, ini ya, berarti berita ini adalah hoax. Oke. Nah, kita sebagai masyarakat pun sudah Bapak jelaskan di atas ya, dalam menyebarkan sebuah informasi harus dilihat dulu sesuai dengan tahapan pertanyaan dan juga cara-caranya tadi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi lebih bijak lagi. Nah, selanjutnya materi yang terakhir adalah program internet sehat dan aman. Munculnya gerakan literasi media, khususnya internet sehat, merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap dampak buruk media internet. Perkembangan internet selain memberikan dampak positif pada kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya adalah mengurangi tingkat privasi individu, dapat meningkatkan kecenderungan potensi kriminal, dapat menyebabkan overload-nya informasi, dan masih banyak lagi ya. Jadi dalam pemerintah itu ada namanya program internet sehat. Jadi sekarang situs-situs yang bisa dibilang tidak benar ya, yang merugikan masyarakat maupun pemerintah, sekarang sudah dibatasi ya oleh Kominfo ya. Jadi sudah dibatasi, kalau kalian secara sengaja mengakses situs itu akan beralih ke situs yang Kominfo buat. Jadi ada tulisan internet sehat, jadi tidak bisa diakses seperti itu ya. Jadi kalian kalau ingin mencari informasi, carilah ya informasi-informasi di portal-portal berita yang terpercaya, yang sudah pasti kredibel, yang sudah pasti bukan hoax ya. Banyak contohnya di Google, kalian bisa cari seperti itu ya. Nah, di sini Bapak ada video, jadi kalian coba untuk dilihat ya. Ini adalah tips-tips. Nah, perihal berita hoax ini, good people, untuk jadi good citizens, kita juga harus terus punya sikap untuk menghindari hoax. Nah, kita sudah siapin beberapa tips untuk menghindari. Oke, yang pertama nih good people, hati-hati dengan judul kabar yang provokatif. Nah, ini bahaya nih, berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu.
Iya, jadi kalau good people dengar kabar atau ngelihat sesuatu yang provokatif gitu ya Jana, sebaiknya segera cari referensi pembanding berita serupa dari situs online resmi yang lain. Bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Jadi seenggaknya good people nih bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang ya. Yes, pertama hati-hati dengan judul yang provokatif. Oke, yang kedua nih, selalu cermati informasinya yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Dilihat lagi alamat URL situs yang dimaksud. Kalau berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan nih. Yes, karena menurut catatan Dewan Pers ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim diri sebagai portal berita. Dan dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi itu tahu nggak Jana berapa? Cuman 300. Jadi ada setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet. Cek dan recheck pokoknya. Oke, dan selanjutnya jangan lupa juga nih, perhatiin dari mana berita ini berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Dan sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Ya, perhatikan juga keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, good people belum mendapatkan gambaran yang utuh tuh. Jadi jangan lupa bedain juga antara fakta dan opini. Kalau fakta itu peristiwa yang telah dilengkapi kesaksiannya dan bukti. Nah, kalau opini baru sebatas pendapat atau kesan dari si penulis berita. Takutnya kita digiring untuk suatu maksud tertentu ya. Iya. Oke, dan selanjutnya marak terus belakangan ini bukan hanya tes yang dimanipulasi, tapi juga foto dan video. Kita bisa mengecek kalian foto dan video juga loh ternyata. Nah, misalnya manfaatin mesin pencari Google nih. Kita bisa drag and drop foto yang mau dan cek. Dan hasil pencarian nanti bisa membandingkan dengan gambar-gambar serupa di internet untuk perbandingannya. Iya, meskipun agak PR tapi tetap harus dicek. Iya, tetap dicek. Dan terakhir nih kita bisa bantu melaporkan kabar-kabar hoax yang beredar di masing-masing platform yang juga ada fasilitasnya. Nah, untuk di Facebook gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Ya, untuk Google bisa manfaatin fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram, Mina. Yes, dan buat para netizen, Anda juga dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Itu dia tadi tips-tipsnya, banyak tapi tetap harus dicermati. Tetap harus dicermati, biar kita juga nggak gampang untuk dapat informasi-informasi yang hoax gitu ya. Oke, setelah Bapak sudah menjelaskan berbagai hal mengenai berita hoax dari minggu lalu sampai minggu sekarang, Bapak memberikan latihan soal seperti berikut ini. Ya, kerjakan masing-masing, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, dan jangan lupa tulis tanggal penugasannya pada hari ini. Ya, jangan sampai lupa dan kirim ke Google Classroom beserta screenshot kalian sudah komen di video Bapak ini ya. Jadi kalian komen di video Bapak ini, lalu kalian screenshot komen kalian beserta videonya ya, gambarnya kirim ke Google Classroom beserta jawaban latihan ini ya. Bapak tunggu ya. Oke, sekian untuk pemaparan materi berita menyaring ya, tentang menyaring berita hoax ya. Nah, minggu depan Bapak akan menjelaskan materi baru tentang transaksi digital, media sosial, dan e-commerce ya. Makin seru untuk materi-materi selanjutnya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kalau ada apa-apa, kalau misalkan kalian ingin bertanya, bisa langsung saja komen di video ini atau langsung hubungi Bapak secara japri. Ya, oke. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Bapak. Dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.